Seorang gadis berusia 10 tahun berjalan kaki ke sekolah setiap hari sampai suatu pagi dia tidak berangkat ke sekolah. Putri saya hilang. Sepertinya dia tidak pernah sampai ke sekolah pagi ini. Itu memicu pencarian besar-besaran. Seorang gadis kecil diculik oleh seorang pembunuh yang bersembunyi di depan mata. Dan ketika dia akhirnya duduk bersama polisi, Aku adalah monster karena apa yang telah kulakukan. aku akan membahas hilangnya Jessica Ridgway secara tragis dan bagaimana polisi melacak pria yang bertanggung jawab. Aku Angelette Levy dan inilah Crime Fix. Pada pagi hari tanggal 5 Oktober 2012, Jessica Ridgway yang berusia 10 tahun berangkat ke sekolah. Itu adalah perjalanan yang sudah ratusan kali ia lakukan sebelumnya, tapi pagi itu berbeda, dan Jessica tidak pernah sampai. Putri saya hilang. Sepertinya dia tidak pernah sampai ke sekolah pagi ini. 5 hari kemudian, polisi menemukan jenazah Jessica di sebuah ladang. Pencarian pelaku pembunuhannya membawa para penyelidik kepada seorang remaja yang tinggal kurang dari 1 mil jauhnya. Seorang anak yang justru mempelajari ilmu pengurusan jenazah. Seorang anak yang ibunya sendiri akan membuat sebuah panggilan yang mengubah segalanya. Tapi dia melakukannya, dan dia memberi saya detailnya, dan jenazahnya ada di rumah saya. Apa yang dikatakan Austin Sigg kepada polisi mengungkapkan kegelapan yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Ketertarikan pada kematian, penyimpangan ke pornografi kekerasan, dan sebuah pengakuan. Aku adalah monster atas apa yang telah kulakukan. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkan kejahatan. Tepat sekali. Jessica Ridgway berusia 10 tahun. Dia tinggal di Westminster, Colorado, sebuah daerah pinggiran yang berjarak sekitar 20 menit ke arah barat laut dari Denver. Keluarganya menggambarkan Jessica sebagai anak yang cerdas dan ceria. Dia suka sekolah dan warna favoritnya adalah ungu. Neneknya mengatakan bahwa Jessica adalah anak yang pemalu. Dia pendiam, tipe gadis yang lebih suka tinggal di rumah dengan boneka Monster High-nya daripada pergi keluar. Dia mungkin anak yang suka menyendiri. Dia tidak mudah berteman. Maksud saya, dia punya teman. Dan tapi dia bukan tipe dia bukan seorang ekstrovert sejati. Dia biasanya langsung pergi ke sekolah dan langsung pulang ke rumah. Dia suka menonton Disney, dia suka bermain dengan boneka Monster High. Dia suka naik skuter, tapi dia tahu harus tetap di jalan kami saja. Pada tanggal 5 Oktober, Jessica bangun seperti hari sekolah biasanya. Alarmnya berbunyi pada pukul 7.45. Ibunya Sarah baru saja tiba di rumah setelah shift malamnya. Sarah mendengar alarm Jessica, naik ke atas, dan memberitahunya bahwa sudah waktunya bangun. Jessica turun ke bawah, menonton TV sebentar, sarapan, dan mengupas jeruk untuk camilan. Malam sebelumnya telah turun salju, jadi Sarah menyuruhnya untuk berpakaian hangat. Jessica mengenakan jaket hitam tebalnya dengan lapisan berwarna merah muda, sepatu bot hitam dengan pom-pom kecil, dan kaos kaki dengan 2 warna berbeda, hijau neon dan merah muda neon. Dan dia memakai kacamata ungu serta ransel berwarna abu-abu muda dengan bunga-bunga merah muda. Sekitar pukul 8.25, dia keluar dari pintu depan. Sarah melihatnya menyeberang jalan, mulai berjalan menuju rumah temannya. Itu sudah menjadi rutinitas, selalu seperti itu. Sarah menutup pintu, naik ke atas, dan pergi tidur karena dia baru saja menyelesaikan shift malam itu. Jadi siang ini, aku sempat bangun dan pergi ke kamar mandi. Lalu aku mendengar suara notifikasi ponsel. Jadi aku langsung turun ke bawah dan mengambil ponselku. Jadi itu tidak diletakkan di samping tempat tidurmu? Tidak. Jadi dengan begitu kamu benar-benar bisa tidur? Iya. Oke. Keeps calling me. Siapa? Beberapa kampus karena aku ingin kembali kuliah. Jadi ada kampus yang terus menelponku setiap hari. Oke, jadi kamu mendengar ponselmu berbunyi. Lalu apa? Lalu aku turun ke bawah dan melihat bahwa kampus itu menelpon dan meninggalkan pesan. Jadi aku mendengarkan pesannya dan mereka bilang mereka perlu bicara tentang Jessica yang tidak datang ke sekolah. Dan saat itulah aku pergi. Aku pergi dan langsung ke sana. Ya, aku mencoba menelponnya dari telepon rumah kami.
dan tidak ada yang menjawab. Jadi aku keluar rumah dan pergi ke rumahnya, lalu mengetuk pintunya dengan keras. Dan tidak ada yang membukakan pintu. Jadi aku pergi ke sekolah dan berniat untuk berbicara dengan orang-orang di kantor. Tidak ada siapa-siapa di kantor. Jessica tidak pernah sampai di sekolah, tapi Sarah Ridgway baru melihat panggilan itu sekitar pukul 4.30 sore setelah dia terbangun. Sarah mulai menelpon ke rumah teman-teman Jessica. Tidak ada jawaban. Dia pergi ke sekolah, tapi kantor sudah tutup. Dia kembali ke rumah teman Jessica, mengetuk pintu dengan keras. Dia menekan bel, tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya dia menelpon 911. 911 ada apa? Apa keadaan darurat Anda? Baik, apa yang sedang terjadi di sana? Putri saya hilang. Sepertinya dia tidak pernah sampai ke sekolah pagi ini. Berapa umur putri Anda? Dia sudah meninggal. Oke. Terus, apakah dia pernah bersama ayahnya atau semacamnya? Tidak, ayahnya ada di Missouri. Polisi, oke. Oke, siapa nama putri Anda? Jessica Ridgway. Ridgway. Ya, Ridgway. Oke, dan itu adalah ulang tahun Jessica. Yang terjadi selanjutnya adalah pencarian besar-besaran. Ratusan petugas dan bahkan relawan, serta Amber Alert untuk nenek Jessica. Ini adalah ketakutan yang telah ia rasakan selama bertahun-tahun. Saya selalu khawatir seseorang akan mengambil salah satu anak atau cucu saya. Maksud saya juga khawatir tentang anak-anak perempuan saya ketika mereka masih kecil. Dan saat mereka berjalan ke sekolah, saya selalu khawatir. Bibinya, Rebecca, tidak bisa duduk diam. Jadi, dia mengambil anjingnya dan mulai berjalan di jalur yang biasa dilalui Jessica ke sekolah. Dia berkata, apakah Jessica bersamamu? Dan saya menjawab, tidak. Lalu apa yang terjadi? Dan dia mulai panik, menangis, dan berkata bahwa Jessica tidak sampai ke sekolah. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku bilang, pulanglah. Dan aku juga pulang. Lalu dia menelpon telepon rumah, dan aku tidak sempat mengangkat teleponnya. Lalu kamu telepon dia? Lalu aku menelpon dia kembali dengan ponselku. Lalu bagaimana percakapannya? Dia cuma bilang, aku di rumah, dan aku akan pergi ke sekolah. Dan kamu harus pulang. Kita harus tenang. Kamu harus menelpon polisi, dan ayo pulang. Kamu harus pulang. Oke, lalu apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah, dia datang, dia benar-benar sudah di depan pintu. Setelah aku bilang dia harus pulang. Lalu apa yang kalian lakukan saat dia sampai di rumah? Dia tetap di rumah, dan aku pergi bersama anjingku ke taman, ke lapangan menuju sekolah Jessica. Oke, apakah dia menelpon 911? Saya rasa begitu, karena ketika saya kembali ke rumah, semua orang sudah ada di sana. Oke, tapi kamu tidak melihat dia menelpon 911? Saya tidak tahu. Tapi Jessica pernah ketakutan sebelumnya. Tante Rebecca ingat suatu hari beberapa minggu sebelumnya ketika Jessica pulang dalam keadaan gelisah. Dia baru saja dari taman dan ada orang-orang di sana yang hanya berdiri dan memperhatikan. Dia bilang, ada beberapa orang yang berdiri di taman, hanya berdiri di dekat pohon, dan itu membuatnya gugup, jadi dia pulang. Itu terjadi sekitar 3 minggu yang lalu. Lalu 2 hari kemudian, pada tanggal 7 Oktober, ada perkembangan baru. Ransel Jessica ditemukan di trotoar di Superior, sekitar 6 mil dari rumahnya. Di dalamnya ada pakaian-pakaiannya, jeruknya, dan kacamata ungunya. Dan para detektif saat itu sudah tahu kebenaran yang tragis. Seorang anak tidak akan meninggalkan kacamatanya. Nenek Jessica mencoba memahami semuanya. Aku tidak tahu. Dia tidak seperti ini. Aku sudah menanamkan dalam pikirannya sejak dia kecil untuk tidak masuk ke mobil bersama orang asing. Jadi aku rasa dia tidak akan melakukan itu. Maksudku, dalam pikiranku, mungkin dia sudah berangkat ke sekolah. Dia tidak sampai. Jadi dia tetap pergi ke sekolah juga. Dia sampai di sekolah terlambat. Mungkin pintunya sudah terkunci. Jadi dia memutuskan untuk pulang. Tapi aku tidak tahu bagaimana dia akan pulang. Dan jelas dia tidak pulang. 5 hari setelah dia menghilang, pada tanggal 10 Oktober, seorang pekerja yang sedang membersihkan sampah di sebuah ladang di Arvada menemukan sesuatu. Itu adalah kantong sampah hitam, berat, jauh lebih berat dari seharusnya. Saya berjalan mendekat dan mengangkatnya. Herman mungkin berjarak sekitar 30 kaki dari saya.
di sebelah barat saya. Saya berkata, apa-apaan ini? 30-40 pon, tapi hanya sedalam itu, dan itu adalah tas setinggi ini. Apa yang bisa begitu berat dan begitu kecil? Dan Herman bercanda dengan saya. Dia bilang, itu tas uang yang kamu cari-cari. Saya bilang, kalau itu uang, itu semua milik saya. Saya tidak akan berbagi dengan kamu. Kami cuma saling bercanda. Jadi saya membuka pengikat serutnya. Ada plastiknya. Seperti saat kamu menarik pengikat di bagian atas kantong sampah. Apa itu tadi? Pengikat serut. Warnanya merah, seperti warna merah. Kucing tidak bisa kantong hitam. Aku membukanya. Dan aku pikir ada tas lain yang identik. Hanya saja digulung rapat di bagian bawah. Dan itu tas yang sama, tapi digulung. Aku bilang, ini gak benar. Seseorang pasti gak beres. Kamu tahu, ini bukan sampah. Jadi aku angkat bagian bawah tas itu dan aku turunkan yang digulung itu. Lalu tas itu agak memantul dengan suara geramannya. Lalu saat aku mau mengambilnya, aku pikir aku cuma menekannya. Aku menekannya. Rasanya aku langsung mundur. Aku bilang, Herman, kenapa kamu nggak cek ini? Dia lihat ekspresi wajahku. Dia bilang, enggak, dia nggak mau mendekat. Dia nggak mau dekat-dekat dengan itu. Dia bilang, mungkin itu anjing mati. Aku bilang, enggak, aku rasa itu bukan anjing mati. Menurutku kalau itu anjing, aku pasti merasakan tulangnya. Kamu tahu, kaki anjing yang bertulang dan sebagainya. Aku cuma nggak suka dengan cara seperti itu. Aku nggak tahu. Aku bilang pikiran pertamaku adalah, ya itu bayi. Apa yang kamu katakan? Aku melihat warna kulit. Kamu bisa melihat ususnya terbelah, terbuka. Dan kemudian mereka melihat dan mendeskripsikannya. Kamu bisa melihat di mana lengannya dipotong. Itu adalah Jessica. Dan sekarang pencarian pun dimulai, tapi bukan untuk mencari gadis yang hilang. Itu untuk mencari seorang pembunuh. Detektif mengumpulkan DNA dari tubuh Jessica dan botol air minumnya, dan semuanya mengarah pada orang yang sama, seseorang. FBI sudah mengambil sampel dari seseorang yang tinggal kurang dari 1 mil dari rumah Jessica. Mindy telah mengunggah foto ini di akunnya tentang proyek yang telah dia kerjakan. Dan dia bilang, sepertinya itu sesuatu yang ada di Museum Alam dan Sains atau semacamnya. Dan dia bilang, apa cara tercepat dan paling tidak berantakan untuk cara paling tidak berantakan untuk membuang mayat? Dan dia bilang, Austin tahu. Orang itu adalah Austin Sigg yang berusia 17 tahun. Dia telah keluar dari sekolah menengah untuk belajar ilmu pemulasaraan jenazah dan forensik di Warren Tech. Dia sangat tertarik dengan cara kerja tubuh manusia dan bagaimana tubuh itu bisa terurai. Seorang anak yang memenangkan kompetisi sains karena proyek tentang pembusukan tikus. Dan pada tanggal 23 Oktober, ibunya menelpon yang mengubah segalanya. Halo, aku butuh kamu datang ke rumahku. Karena aku ingin menyerahkan diri terkait kasus pembunuhan pada tanggal 20 September. Oke, alamatnya di mana? 10.622 West 102 Avenue. Dan ada apa? Bu, saya tidak mendengar. Dia baru saja mengaku telah membunuhnya. Saya tahu. Saya ingin kamu memberitahu saya apa yang sedang terjadi. Bisakah kamu memberitahu saya persis apa yang dia katakan? Saya melakukannya, dan dia memberiku detailnya, dan jenazahnya ada di rumahku. Berapa umur putramu? 17. Tunggu sebentar. Siapa nama putra Anda? Austin Sage. Ketika polisi tiba di rumah Sigg, Austin sudah menunggu. Tidak ada perlawanan, persis seperti yang dia janjikan. Mereka membawanya ke kantor polisi, mendudukannya di ruang wawancara, dan selama beberapa jam berikutnya, dia berbicara, mengatakan kepada petugas bahwa dia sedang berkendara dan akhirnya berada di lingkungan tempat tinggal Jessica. Dia menemukan tempat parkir di mana tidak ada yang akan memperhatikan dan hanya menunggu sampai dia melihat Jessica berjalan dan tahu bahwa dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dan kemudian, Austin Sigg memberitahu mereka dengan tepat apa yang telah dia lakukan. Saya mengantar saudara laki-laki saya ke sekolah dan saya tidak tahu kenapa. Saya hanya
Mulai menyetir tanpa tujuan. Pulang ke rumah mungkin sekitar 5-10 menit, hanya berjalan-jalan saja. Aku pergi. Dan kembali lagi. Dan aku pergi dan aku kembali ke mobilku setelah sekitar 10 menit berjalan-jalan dan aku pergi. Aku tidak ingat ke arah mana aku pergi. Aku hanya ingat aku akhirnya menemukan sebuah tempat di lingkungan rumahnya di mana aku bisa parkir, di mana mobilku tidak akan diperhatikan oleh siapapun, hanya di tempat yang banyak pagarnya. Karena maksudku saat aku sedang menyetir, aku hanya semacam melihat-lihat saja. Dan aku melihatnya dan aku menemukan tempat untuk parkir. Lalu aku parkir dan aku menunggu. Dan ketika dia lewat, aku menyergapnya. Itu tempat yang acak, waktu yang acak, semuanya serba acak. Dia berteriak dan aku menyuruhnya diam. Lalu aku menggunakan pengikat kabel untuk mengikat tangan dan kakinya jadi satu. Kemudian aku masuk ke kursi depan mobilku dan aku menyetir berkeliling selama mungkin sekitar 10-20 menit. Aku bertanya padanya apakah dia punya ponsel, lalu aku mencarinya. Dia terus bertanya padaku dan aku akan menjawabnya dan aku berbohong padanya. Aku akan memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan aku hanya berbohong padanya. Di dalam mobil, Jessica memegang bola salju di tangannya sepanjang waktu. Dan ketika Austin akhirnya memotong pengikat kabel di pergelangan tangannya dingin dan merah. Di dalam kamar tidurnya, dia duduk bersama Jessica, menyalakan Netflix, memberinya pizza, dan dia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan kemudian semuanya tidak baik-baik saja. Dari sana, aku membiarkan Jessica keluar dari kursi belakang mobilku. Aku melepaskan pengikat kabelnya dan aku membawanya ke kamarku. Dan aku mendudukannya di kamarku, lalu menyalakan Netflix di TV untuknya. Entah itu Family Guy atau apa, aku lupa. Pokoknya ada kartun. Aku hanya duduk di sana saja. Aku duduk di sana dan menatapnya, dan aku ingat kepalaku benar-benar kosong. Tidak ada pikiran sama sekali, tidak ada apa-apa. Dan itu benar-benar membuatku ketakutan. Dia berteriak dan aku menyuruhnya diam, lalu aku menggunakan pengikat kabel untuk menyatukan tangan dan kakinya. Kemudian aku masuk ke depan mobilku dan aku menyetir berkeliling selama mungkin sekitar 10-20 menit. Aku bertanya padanya apakah dia punya ponsel, lalu aku mencarinya. Dia terus bertanya padaku dan aku akan menjawabnya. Dan aku akan berbohong padanya. Aku akan memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan aku hanya akan berbohong padanya. Dan jadi setelah begitu lama berkeliling dan aku menemukan tempat untuk parkir, di mana aku memeriksa tas ranselnya dan dia tidak membawa ponsel atau apapun. Dan setelah itu aku masuk lagi ke kursi depan mobilku dan aku mengemudi kembali ke rumahku. Dan aku keluar dari mobil lalu membuka pintu garasi. Aku mengemudikan mobil masuk ke garasi dan menutup pintu garasi di belakangku. Dari situ, Dari situ, aku mengeluarkannya dari bagian belakang mobilku. Aku melepas ikatan zip tie-nya. Dan aku membawanya ke kamarku. Aku mendudukannya di kamarku dan aku memutar Netflix di TV untuknya.
Entah itu Family Guy atau apa, aku tidak ingat. Pokoknya ada kartun. Aku hanya duduk di sana. Aku duduk di sana dan menatapnya dan aku hanya ingat kepalaku benar-benar kosong. Tidak ada pikiran, tidak ada apa-apa. Dan itu benar-benar membuatku ketakutan. Dan setelah duduk di sana mungkin sekitar 1 jam mungkin, aku tidak begitu ingat waktu sepertinya. Mulai terasa aneh saat itu. Setelah itu, aku memintanya untuk berganti pakaian dengan kaos dan celana pendek yang kukunya. Dan aku membiarkannya masuk ke kamar mandi untuk melakukan itu. Dan dia kembali. Aku memintanya untuk memasukkan semua pakaiannya ke dalam ransel dan menyiapkan ranselnya beserta semua barangnya untuk pulang. Dan setelah dia selesai dengan itu, aku berjalan mendekatinya dari belakang. Awalnya aku mencoba menggunakan ikat kabel untuk mencekiknya, tapi tali itu malah melukai kulitku dan tidak berhasil, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi aku langsung, tanpa melepas ikat kabelnya atau apapun, langsung beralih mencekiknya dengan tanganku. Setelah dia, aku berharap sudah mati. Aku meletakkannya di bak mandiku dengan wajah menghadap ke bawah. Dan aku mengisinya dengan air untuk memastikan dia benar-benar sudah mati. Lalu aku memotong pakaiannya dan membuangnya ke dalam kantong sampah. Lalu aku duduk dan aku hanya menangis. Di kamar mandi. Aku tidak tahu berapa lama. Setelah itu dalam upaya untuk menyembunyikan apa yang telah kulakukan, aku mulai memotong-motong tubuh itu di dalam bak mandi. dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Dari situ aku membersihkan semua yang aku bisa. Dan aku membawa tubuhnya dan meletakkannya di halaman belakang rumahku. Aku punya semacam gudang kecil di dekat kolam, dan aku menaruhnya di bagian paling belakang. Austin Sigg memberitahu para detektif tentang gergaji itu dan bagaimana dia awalnya berencana menggunakan pisau serbaguna, tapi ternyata prosesnya memakan waktu terlalu lama. Jadi dia kembali turun ke bawah dan mengambil gergaji pembongkaran. Itu adalah gergaji yang sangat kuat yang biasanya digunakan untuk pembongkaran berat. Saya pergi mengambil gunting, masuk, melepas pakaiannya, memerasnya di bak mandi, lalu memasukkannya ke dalam kantong sampah hitam bersama sampah lain yang ada di garasi. Tidak, itu saat saya mengambilnya dan saya hanya meletakkannya di samping kantongnya sendiri. Dan semua kantong berisi potongan-potongan itu hanya diletakkan di samping, sementara sisanya diurus. Lalu ada semua kantong itu. Kantong-kantong itu dipakai setelah saya memotong pakaian dan semacamnya. Saat saya mengambil gunting, saya juga mengambil kantongnya. Dari mana kamu mendapatkannya? Kantong-kantongnya saya tidak ingat apakah saya mendapatkannya dari salah satunya. Itu entah di halaman belakang atau di garasi, karena kita punya di kedua tempat itu. Jadi saya tidak ingat dari yang mana saya mengambilnya. Apakah kamu tahu mereknya apa? Tidak, saya tidak tahu.
Petugas yang menanyakan itu kepada saya atau yang pertama kali datang ke rumah saya dan bertanya apakah saya ingat itu dan saya tidak ingat. Dan mungkin glad atau semacam itu, saya tidak tahu. Dan seperti apa penampilan mereka? Mereka berwarna hitam dengan tali serut merah. Oke. Jadi ada tali di dalamnya. Oke. Jadi kamu hanya membawa satu kantong sampah keluar sekarang? Kan tidak. Oke. Ada seperti gulungan kecil. Oke. Yang jadi tempat kantong-kantong itu tergulung. Jadi, saat aku membawa gunting dan sebagainya, itulah saat aku punya barang-barang itu. Dan aku memotong pakaian mereka dan memasukkan mereka ke dalam kantong sampah sendiri setelah memerasnya. Dan kemudian, setelah itu aku membiarkan airnya mengalir karena itu memakan waktu cukup lama. Dan saat aku menunggu itu, aku pergi mengambil gergaji listrik dan... Itu adalah sesuatu yang sudah pernah kamu pikirkan sebelumnya saat kamu berpikir untuk melakukan itu pada seseorang? Tidak. Bagaimana menurutmu kamu akan melakukan itu? Aku pikir cukup dengan pisau cutter saja karena aku tahu tulang manusia itu tersusun seperti puzzle. Kalau kamu menemukan titik yang tepat, mereka akan terlepas. Iya. Tapi iya, aku nggak sadar betapa memakan waktunya hanya untuk menggunakan pisau serbaguna itu. Dan itulah kenapa waktu aku mencari kantong sampah, saat aku melihat gergaji listrik, aku langsung mengambilnya dan memutuskan untuk menggunakannya saat itu juga. Dan aku rasa kamu sudah menjelaskan ini kepada kami, tapi maksudku, kamu paham apa yang sedang kamu lakukan itu? Apa yang kamu pahami tentang apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Ucapkan sendiri dengan kata-katamu. Aku tidak tahu apa yang sedang aku lakukan, karena dia cukup kecil. Secara harfiah, gadis manapun hari itu yang tubuhnya lebih kecil dari aku, bisa saja aku serang. Jadi bahkan orang dewasa pun. Bahkan orang dewasa. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia. Itu sepenuhnya tentang apakah mereka lebih besar dari aku. Bisakah aku mengalahkan mereka? Dan usianya mungkin satu-satunya hal yang membuatku tidak menyiksa atau memperkosanya atau melakukan hal-hal mengerikan lainnya padanya. Karena aku merasa aku mungkin bisa melakukan itu pada seseorang yang lebih tua. Aku tidak tahu. dan sebelum dia meninggalkan tubuhnya di ladang itu, dia melakukan sesuatu yang sudah diperhitungkan. Dia mengambil salib kayu dari kamarnya dan meletakkannya bersama sisa-sisa tubuh Jessica. Dia berharap para penyelidik akan mengejar petunjuk palsu, seorang fanatik agama, seseorang yang sama sekali lain. Itu sudah tergantung di kamarku entah sudah berapa lama. Itu bukan apa-apa. Itu adalah sesuatu yang aku letakkan di sana dalam upaya untuk sekali lagi. Semacam, aku berharap mungkin mereka akan mengira pelakunya adalah seorang fanatik agama. Atau bahwa akan ada semacam makna yang lebih dalam ditemukan di dalamnya, padahal sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Tidak. Apakah kamu menaruhnya di sana untuk alasan tertentu? Hanya untuk mengecoh polisi. Dan itu saja, maksudku satu-satunya kalung yang aku pakai adalah ini, dan itu satu-satunya perhiasan yang aku kenakan. Sekarang, inilah yang ditemukan para penyelidik ketika mereka mulai menggali masa lalu Austin Sigg beberapa bulan sebelum Jessica menghilang. Ada serangan lain, seorang wanita yang sedang jogging sendirian di Danau Kettner. Seseorang datang dari belakang dan mencoba menutupkan kain yang dibasahi kloroform ke wajahnya. Dia melawan, berteriak, dan berhasil melarikan diri. Dalam interogasi, dia menjelaskan bagaimana dia membuat kloroform itu. Dengan memakai, kurasa, pemutih dan aseton. Dan jika kamu mencampurkan keduanya, lalu menjaga suhunya tetap dingin dan sebagainya, kamu sebenarnya bisa mendapatkan sedikit kloroform yang terkonsentrasi dari situ. Pada saat itu, polisi tidak tahu siapa pelakunya, tapi DNA yang tertinggal akhirnya akan menghubungkan kedua kasus tersebut. Austin Sigg, remaja yang duduk di ruang interogasi itu, adalah orang yang sama yang mencoba menculik pelari itu.
Dan ketika detektif menanyakannya tentang hal itu, dia tidak hanya berbicara tentang hari itu saja. Dia mengungkapkan seluruh pola pikirnya. Pola pikir yang sama yang mendorongnya beberapa bulan kemudian untuk menculik Jessica. Dari tempat saya berada, ada sebuah jalan setapak yang langsung menyeberang ke seberang jalan. Dan saya berencana untuk langsung mengangkatnya dan berjalan menyeberang. Karena hari itu hampir tidak ada orang di sekitar. Karena semua orang sedang sibuk dengan urusan lain. Benar-benar hampir tidak ada siapa-siapa. Maksud saya punya begitu banyak, ada begitu banyak pilihan berbeda sampai saya sendiri tidak tahu. Ada pilihan di mana saya bisa saja meninggalkannya di mobil atau meninggalkan dia di mobil, lalu pergi ke suatu tempat dan saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saya mau, saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan untuk sebagian besar waktu itu. Yang saya tahu hanyalah saya ingin membawa seseorang. Dia mengatakan kepada para detektif bahwa dia sudah pernah keluar berburu 2 atau 3 kali sebelum kejadian Jessica. Dia akan menyetir sampai menggunakan 1/4 tangki bensin hanya untuk mencari seseorang yang lebih kecil darinya, seseorang yang bisa dia kuasai. Tapi untuk memahami bagaimana seorang remaja bisa sampai pada titik ini, kamu harus mundur lebih jauh lagi. Austin mengatakan kepada penyidik bahwa semuanya bermula dari kecanduan pornografi. Awalnya katanya itu terasa normal, lalu semakin parah. Dia mulai menonton hal-hal yang lebih kasar, seperti bondage, pemerkosaan, film snuff. Dan semakin sering dia menonton, semakin banyak yang dibutuhkan untuk mendapatkan sensasi yang sama, katanya. Jadi kapan itu mulai berubah? Kapan itu dimulai? Saya mengerti bahwa Anda sedang membicarakan soal kecanduan saja. Maksud saya, apakah yang Anda maksud kalau bukan sekali sehari, beberapa kali sehari, dan Anda bermasturbasi dengan pornografi seperti ini? Iya, oke. Jadi kapan itu berubah? Dan apa yang berubah? Jelaskan kepada saya secara detail. Apa yang sudah kamu lihat? Jelaskan kepada saya apa yang sudah kamu lihat. Seperti bondage. Saya pernah melihat film snuff. Saya paham. Jadi jelaskan itu kepada saya, tepatnya apa yang kamu bicarakan. Seperti tindakan seksual yang dipaksakan, seperti pemerkosaan. Hal-hal seperti itu saya pernah melihat. Seperti pemotongan anggota tubuh yang dikemas secara seksual. Saya pernah melihat semuanya. Dan bagaimana perasaanmu saat menonton ini? Selama aku sedang masturbasi, itu membuatku merasa seperti ada sensasi. Rasanya enak. Tapi segera setelah itu, aku langsung merasa bersalah. Iya. Aku akan merasa bersalah. Dan aku merasa mual, dan aku merasa... Apakah kamu masih bisa terangsang dengan film porno biasa, atau harus yang mengandung kekerasan? Aku masih bisa. Aku masih bisa, tapi rasanya jauh lebih mudah dengan yang lebih ekstrim. Jadi itu terasa lebih menggairahkan juga. Kurasa begitu. Hal-hal seperti 4chan, disitulah kamu punya tempat-tempat yang bukan sekedar biasa saja. Disitulah bagian tergelap dari internet muncul melalui tempat-tempat itu. Dan apa namanya? Hal-hal seperti 4chan seperti yang kamu katakan. 4 aja itu. Nomor 4. Impact. Sebuah chan dalam bahasa internet adalah tempat di mana ada kumpulan foto, postingan, dan sebagainya. Ini agak mirip seperti Facebook tanpa nama, di mana kamu tidak memasukkan hal-hal pribadimu sendiri. Dan orang-orang. Aku menemukan bahwa tempat-tempat seperti itu adalah tempat di mana orang-orang yang punya pemikiran sama sepertiku pergi dan memposting semua ide serta segala hal mereka. Apa kamu pernah memposting sesuatu? Jadi kamu hanya membaca postingan orang lain? Iya, aku tidak pernah memposting apapun. Aku hanya melihat-lihat dan mengobrol dengan orang-orang. Tidak, aku tidak pernah melakukan kontak apapun. Aku melihat hal-hal itu saja. Dan maksudku, pada awalnya, itu menjijikan saat kamu melihat ini. Dan kamu berpikir, kenapa orang-orang mau memposting hal-hal yang begitu buruk dan mengerikan? Dan semakin sering kamu melihatnya, kamu akan berpikir, ya setidaknya itu tidak seburuk yang itu.
Dan pada suatu titik itu berubah dari aku tidak tahu di mana letaknya, tapi pada suatu titik mereka menemukan jalan tengah yang pas. Ketika detektif bertanya apakah dia pernah merasa dikendalikan oleh suara-suara dari luar, dia menjawab tidak. Semua keputusan adalah miliknya sendiri, dan dia bilang dia memang benar-benar monster seperti yang mereka pikirkan. Jadi kamu tidak pernah merasa dikendalikan oleh apapun atau siapapun. Keputusan yang kamu buat adalah keputusan yang kamu ambil sendiri, begitu? Kehendak bebasmu sendiri. Sepertinya begitu. Aku benar-benar berharap ada alasan yang bisa kupikirkan, seperti gangguan mental atau sesuatu yang bisa menjelaskan perilaku itu. Menurutmu, apa yang akan dipikirkan masyarakat tentang apa yang kamu lakukan pada Jessica? Aku tidak tahu tentang masyarakat karena aku memang tidak pernah benar-benar cocok dengan mereka, tapi yang aku tahu secara pribadi, aku adalah seorang monster. Atas apa yang telah kulakukan? Aku tidak bisa menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkan kejahatan selain itu. Kamu bilang jahat? Jahat ya. Alasan, satu-satunya alasan aku bahkan punya kekuatan untuk menyuruh ibuku datang ke sini adalah karena Aku tahu betapa salahnya apa yang telah kulakukan, dan aku tahu bahwa itu tidak ada yang bisa kulakukan untuk membatalkan apapun yang pernah kulakukan. Dan satu-satunya jenis, kurasa penghiburan atau entahlah bagaimana menjelaskannya, satu-satunya jenis. Kata. Agar keluarga Ridgway bisa mendapatkan ketenangan batin, mereka harus melihat siapapun yang melakukan ini diadili dan jadiya. Apakah kamu pikir? Apakah menurutmu, Austin, itu adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan, yaitu keadilan? Ya, maksudku kamu yang mengangkat istilah itu, kamu bilang agar mereka melihat keadilan ditegakkan. Apa yang dia punya? Maksudku, mereka sudah sering menggunakan istilah keadilan itu untuk Jessica di berita, tapi apakah kamu Berbicara tentang hukuman untukmu. Sejujurnya aku tidak tahu karena aku tidak mengenal keluarga Ridgway, tapi satu-satunya hal yang aku tahu secara pribadi adalah bahwa harus hidup dengan mengetahui bahwa seseorang seperti aku masih bebas, masih berkeliaran dan entah melakukan apa. Dan maksudku, aku tidak berniat menyerang siapapun setelah Jessica, itu saja. Aku sadar bahwa semua yang pernah aku pikirkan, apapun yang pernah aku, segala kesalahpahaman, segala ide yang kupunya tentang, seperti yang kamu bilang, fantasi seksual itu kurasa sangat-sangat sawah. Pada November 2013, Austin Sigg berdiri di hadapan hakim. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan, penculikan, dan percobaan penculikan. Sebagai gantinya, jaksa tidak lagi menuntut hukuman mati. Austin Sigg dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 40 tahun. Tapi, pertanyaan dari ruang wawancara itu tetap ada. Bagaimana seorang remaja bisa sampai mampu melakukan kejahatan sekeji itu? Apakah itu karena pornografi, keterasingan, atau pikiran yang mungkin memang sudah condong ke kegelapan? Atau apakah Austin Sigg benar ketika dia menyebut dirinya sendiri monster? Atau hanya seseorang yang benar-benar tak bisa dijelaskan dan tak bisa ditolong? Dia bayi kecil ya, jujur. Dan dia selalu menjadi yang paling manis anak laki-laki di dunia. Kamu pernah dengar itu sebelumnya? Mungkin saja. Tidak mungkin, aku tidak tahu.
Kamu benar-benar pikir mereka tahu? Dalam hati kecilku, aku benar-benar yakin. Apalagi dengan cara mereka bersikap. Maksudku, kamu tahu, mungkin aku memang gila, tapi kamu tahu, aku seorang ibu. Aku tahu betapa hancurnya perasaanku jika itu terjadi. Apalagi karena Austin selalu jadi favoritnya. Bagi keluarga Jessica Ridgway, jawabannya lebih sederhana. Putri mereka telah tiada dan tidak ada penjelasan yang bisa membawanya kembali. Tapi mereka memastikan dia tidak akan pernah dilupakan. Dalam tahun-tahun setelah kematiannya, komunitas berkumpul untuk menghormati kenangannya. Sebuah taman bermain dibangun di sekolahnya. Itu menjadi tempat di mana anak-anak bisa tertawa dan berlari seperti yang pernah dia lakukan. Sebuah taman peringatan ditanam di lingkungan tempat tinggalnya, di mana keluarganya bisa datang untuk mengenangnya dan pada hari yang seharusnya menjadi ulang tahunnya yang ke-11. 23 Januari 2013, kota Westminster mendedikasikan sebuah taman atas namanya, Jessica Ridgway. Taman peringatan berdiri hingga hari ini di sudut Avenue 108 dan Sim Street. Hanya beberapa menit dari tempat tinggalnya dan hanya beberapa menit dari tempat ia diculik. Ini adalah tempat dengan bunga-bunga ungu, warna favoritnya. Tempat di mana komunitas berkumpul setiap bulan Oktober untuk melepaskan balon dan menyalakan lilin. Ini adalah tempat di mana seorang gadis berusia 10 tahun, ceria, bahagia, dan pemalu dikenang. Bukan karena bagaimana ia meninggal, tetapi karena bagaimana ia menjalani hidupnya. Dan di taman yang dibangun atas namanya, semangatnya tetap hidup. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya, Angela Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.